Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fauzi, NPM terakhir 007. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang ITM dan apa saja kemampuan yang harus dimiliki warga negara dalam misi pokok pembelajaran pengetahuan sosial. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang ITM. Pendekatan ITM. ITM merupakan singkatan dari ilmu, teknologi, dan masyarakat, atau dalam bahasa Inggris disebut STS, Science, Technology, and Society. ITM muncul menjadi sebuah pilihan jawaban atas kritik terhadap pengajaran ilmu pengetahuan sosial yang bersifat tradisional atau textbook, yakni berkisar masih pada pengajaran tentang fakta-fakta dan teori-teori tanpa menghubungkannya dengan dunia nyata yang integral. ITM dikembangkan kemudian sebagai sebuah pendekatan guna mencapai tujuan pembelajaran yang berkaitan langsung dengan lingkungan nyata dan cara melibatkan peran aktif peserta didik dalam mencari informasi untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan kesehariannya. Peserta didik dapat mengembangkan pemikiran, pola pikir, bahkan sampai keputusannya dengan belajar pendekatan ITM ini. Pendekatan ini bukan hanya bermanfaat bagi peserta didik agar lebih bisa berperan aktif dan penting dalam masyarakat, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, karena masyarakat bisa terus mendapatkan atau menemukan generasi atau orang-orang baru yang dapat membantu perkembangan masyarakat ke depannya. Setelah kita mengetahui ITM itu sendiri, kita bisa lebih meningkatkan dan terus mengasah potensi peserta didik, terutama dalam pembelajaran IPS, dikarenakan mata pelajaran IPS yang ilmunya berpatok pada masyarakat atau kehidupan sosial, sehingga bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, materi tentang apa saja kemampuan yang harus dimiliki warga negara dalam misi pokok pembelajaran pengetahuan sosial. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, peserta didik menjadi lebih aktif dan menggali permasalahan berdasarkan pada pengalaman sendiri, hingga mampu melahirkan kerangka pemecahan masalah dan tindakan yang dapat dilakukan secara nyata. Bisa juga dengan menemukan pemecahan masalah atau antisipasi masalah yang akan datang, sehingga lebih memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh masalah yang telah ditemukan kerangka pemecahnya. Karena itu, pendekatan ITM dipandang dapat memberi kontribusi langsung terhadap misi pokok pembelajaran pengetahuan sosial, khusus dalam mempersiapkan warga negara agar memiliki kemampuan di antaranya. Yang pertama, memahami ilmu pengetahuan di masyarakat. Ilmu pengetahuan terutama yang terfokus atau yang bisa berdampak bagi masyarakat tentunya sangat dibutuhkan di masyarakat itu sendiri. Jika warga negara sudah bisa memahami dan bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan di masyarakat, tentunya itu akan sangat berdampak bagi masyarakat itu sendiri, terutama dalam perkembangannya. Yang kedua, mengambil keputusan sebagai warga negara. Warga negara yang cerdas adalah warga negara yang bisa atau mengambil keputusan, sehingga keputusan itu dapat dibutuhkan untuk membangun negara yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, membuat hubungan antar pengetahuan. Pengetahuan tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada keterkaitan dengan pengetahuan lain. Oleh karena itu, dengan adanya hubungan antar pengetahuan bisa membuat dampak pengetahuan itu kepada masyarakat semakin besar. Dan yang terakhir, mengingat sejarah perjuangan dan peradaban leluhur bangsa. Soekarno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan bangsa. Dan yang terakhir adalah mengingat sejarah perjuangan dan peradaban leluhur bangsanya. Soekarno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Dengan mengingat sejarah dan peradaban leluhur bangsa, bisa menjadi pembelajaran bagi kita sebagai generasi penerusnya untuk bisa lebih memperbaiki dan memajukan bangsanya. Sekian materi dari saya, dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denari Praditya Utama, NPM 202 111043. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok dari lanjutan mata kuliah pengantar ilmu pengetahuan sosial, dan saya akan menyampaikan beberapa materi
Yang pertama itu pendekatan dalam pengajaran IPS, lalu apa saja dan siapa prioritas diterapkannya ITM bagi peserta didik, dan yang ketiga itu perbedaan dimensi pendidikan IPS dengan pendekatan teknologi dan pendekatan secara tradisional. Nah, untuk yang pertama dulu materi pendekatan dalam pengajaran IPS. Pendekatan yang digunakan dalam pengajaran IPS untuk proses pembelajaran ITM adalah interdisipliner atau multidisipliner. Dalam konsep ilmu, teknologi dan masyarakat tidak luput dari dampak positif dan dampak negatif, sehingga mempengaruhi perkembangan dunia iptek. Nah, lalu untuk yang kedua, apa saja dan siapa prioritas diterapkannya ITM bagi peserta didik? Prioritas ITM adalah pada kemampuan siswa dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. ITM berusaha memfokuskan pada penyelesaian isu-isu saat ini sebagai cara terbaik mempersiapkan generasi masa kini dan perannya sebagai warga negara di masa depan. Sebenarnya tidak ada konsep yang unik dalam ITM, kecuali dalam memberikan tempat atau wahana dan alasan sebagai bahan pertimbangan berupa sejumlah konsep dasar dan juga proses ilmu pengetahuan dan tentunya teknologi. ITM ini berusaha memperhatikan siswanya, lingkungannya, dan juga kerangka pikirannya. Strategi pembelajarannya dimulai dari penerapan di dunia nyata, lalu menuju dunia teknologi, kemudian menuju dunia siswa. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan dimensi pendidikan IPS dengan pendekatan teknologi dan pendekatan secara tradisional. Adapun dimensi pendidikan IPS dengan pendekatan ilmu teknologi dan juga masyarakat pada prinsipnya berbeda dengan pendekatan belajar IPS secara tradisional. Motivasi ilmu, teknologi, dan masyarakat didorong oleh rasa ingin tahu untuk mempelajari IPS melalui isu-isu sosial di masyarakat yang berkaitan dengan iptek yang dirasa cukup dekat, cukup nyata, dan lebih berarti dibanding konsep-konsep dan teori IPS itu sendiri. Nah, selanjutnya pemberian mata pelajaran IPS ini bertujuan agar siswa memahami atau menguasai konsep IPS serta mampu menggunakan metode ilmiah. Untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga siswa lebih menyadari kebersamaan dan juga kekuasaan Sang Pencipta. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nurlaila, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan sikap peserta didik yang mendapatkan proses pembelajaran tradisional dan pembelajaran ITM dalam IPS. Dalam tabel perbandingan sikap siswa ITM dan tradisional dalam IPS menurut Yager 1990. Untuk pembelajaran tradisional, yang pertama, perhatian siswa menurun pada kelas tertentu. Yang kedua, IPS menunjukkan tingkat rasa ingin tahu yang menurun. Yang ketiga, siswa memandang guru sebagai penyampai informasi. Nah, yang keempat, siswa memandang IPS sebagai informasi yang harus dipelajari. Sementara untuk pembelajaran ITM, perhatian siswa meningkat pada setiap kelas. Yang kedua, rasa ingin tahu siswa lebih tinggi. Nah, yang ketiga, siswa memandang guru sebagai fasilitator. Dan yang terakhir, siswa memandang IPS sebagai suatu cara untuk mengatasi permasalahan. Kesimpulan dari presentasi kami, IPS sebagai mata pelajaran di lembaga pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis. Robert E. Yager memasukkan ilmu, teknologi, dan masyarakat sebagai bidang penerapan dan hubungan, kreativitas dan sikap, maupun konsep dan proses. Remy 1990 mengemukakan
Konsep ITM memberikan kontribusi secara langsung terhadap misi pokok IPS, khususnya dalam mempersiapkan warga negara yang memahami ilmu pengetahuan di masyarakat. Pengambilan keputusan warga negara membuat hubungan antar pengetahuan dan mengingatkan generasi pada sejarah bangsa-bangsa beradab. Pendekatan yang digunakan dalam pengajaran IPS untuk proses pembelajaran ITM adalah interdisipliner dan multidisipliner. Artinya, dalam proses belajar mengajar, siswa diajak, dibina, dan didorong agar dalam mengkaji atau memecahkan masalah atau topik dipandang dari berbagai disiplin ilmu. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.